Seri yang F. Nomor 1, pernyataan yang berkaitan dengan teori atom Niels Bohr. Setiap materi disusun oleh partikel yang tidak terbagi lagi. Nah, enggak ya, ini paham atomisme. Itu dikemukakan oleh Dalton. Yang kedua, elektron bergerak mengitari inti pada lintasan tertentu. Betul, karena Niels Bohr menyatakan bahwa posisi elektron itu ada di orbit. Yang ketiga, elektron dapat berpindah energi lalu kembali ke keadaan stasioner. Ini betul. Waktu dia pindah ke tingkat energi lebih tinggi, dia menyerap elektron. Waktu balik lagi ke tingkat stasioner, dia mengemisikan energi. Jadi pernyataan yang tepat nomor 2 dan 3. Nomor 2, pasangan berikut ini yang merupakan isotop. Isotop itu adalah pasangan yang jumlah protonnya sama. Ini kelihatan nih, 1 dan 2 jumlah protonnya sama. Jadi jawabannya itu saja. Nomor 3, bilangan kuantum yang menyatakan kedudukan elektron pada subkulit 3D. Nah, dari sini ketahuan dia ada di kulit ketiga. Jenis subkulitnya subkulit D, berarti nilai L-nya 2. Nah, subkulit D itu punya 5 orbital. Jadi nilai M-nya bisa bervariasi antara angka -1 sampai +2. Jadi kalau M-nya +2 ya boleh ada. Spinnya nanti bisa setengah, plus setengah atau minus setengah sih. Jadi ini juga dimungkinkan. Nomor 4, atom Cu memiliki nomor massa 64 dan jumlah neutron 35. Berarti jumlah elektronnya 64 dikurangi 35. Berarti 29. Nah, jumlah elektron tidak berpasangan pada atom tersebut. Berapa jumlah elektron yang sendirian dalam orbital? Kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Kita gunakan penyingkatan. Argon mewakili 18 elektron. Setelah itu subkulit yang harus diisi 4s. Setelah diisi penuh kita bisa lanjut ke subkulit 3D. Konfigurasinya seperti itu. Nah, hati-hati di sini kalau kita lihat ada penata ulangan. Penata ulangan tidak terjadi pada setiap atom. Hanya pada atom-atom tertentu saja, termasuk cuprum atau tembaga atau koper. Nah, 1 elektron dari subkulit 4s ini bisa pindah ke subkulit 3D. Ini lebih disukai karena lebih stabil, jadi konfigurasi elektronnya menata ulang menjadi seperti ini. Nah, yang ditanya jumlah elektron tidak berpasangan. Elektron-elektron pada konfigurasi elektron AR ini pasti udah berpasangan semua ya, udah full. Yang di 3D udah full juga berpasangan semua. Yang masih tidak berpasangan itu hanya subkulit 4s. Jadi jumlah elektronnya hanya 1 yang tidak berpasangan. Nomor 5, jika diketahui konfigurasi elektron terakhir ion X2- adalah seperti itu. Ini konfigurasi elektron X2-, pasti di depannya ada konfigurasi neon ini. Nah, kita ditanya nomor atom X. Jadi X dalam keadaan belum menerima tambahan 2 elektron, gimana konfigurasinya? Oh, pasti begini. Tadinya kan 3s-nya isi 2, 3p-nya isi 6. Kalau dalam keadaan belum menerima 2 elektron, elektron di subkulit 3p-nya hanya 4. Nomor atom X berarti berapa? 10 ditambah 2 ditambah 4 nih elektronnya. Jadi elektronnya jumlahnya 16. Protonnya juga sama, karena X-nya netral di situ. Nomor 6, jumlah orbital yang terisi penuh pada ion titanium 4+. Kita buat dulu konfigurasi elektron titaniumnya. Nomor atom 22. Seperti ini. Nah, kemudian dia melepaskan 4 elektron. Kita lepaskan dulu 2 elektron dari subkulit 4s. Sisanya 2 elektron dari subkulit 3D. Nah, jadi konfigurasinya hanya sama dengan AR. Atau kalau kita uraikan, konfigurasi elektronnya itu seperti ini. 18 elektron ya, kayak begini. Yang ditanya jumlah orbital yang terisi penuh. Di sini ada 1 orbital, di subkulit 1s, subkulit 2s juga 1 orbital, subkulit 2p 3 orbital, subkulit 3s 1 orbital, subkulit 3p 3 orbital. Jadi total jumlah orbitalnya 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3.
Jadi total jumlahnya adalah 9 orbital terisi penuh. Nomor 7, bilangan kuantum elektron terakhir untuk unsur samarium, nomor atomnya 62. Konfigurasi elektronnya kita singkat aja menggunakan konfigurasi elektron Xe, mewakili 54 elektron. Setelah Xe kelanjutannya 6s. Nah setelah 6s ini ada yang unik kan, kita harus mengisi dulu subkulit 5D, isi 1 dulu, baru sisa elektronnya kita isikan ke subkulit 4F. 54, 55, 56, 57. Nah elektron ke 58-nya kita isi di subkulit 4F. Saya gambar aja ya biar jelas. Oke, mulai dulu dari sini. Kan setelah Xe urutannya kita isi subkulit 6s dulu. Elektron ke 55, 56. Elektron ke 57-nya di situ. 58, 59, 60, 61, 62. Jadi kita berhenti di situ. Elektron terakhirnya saya kasih warna lain biar kelihatan. Nah, kita ditanya bilangan kuantum elektron yang warnanya merah itu. Elektron itu ada di subkulit 4F, orbital yang nilai M-nya plus 1. Jadi bilangan kuantum utamanya 4, azimutnya 3 karena dia subkulit F, magnetiknya plus 1, spinnya plus setengah. 4, 3, plus 1, plus setengah. Keempat pernyataan benar. Nomor 8, bilangan kuantum elektron terakhir unsur X adalah N-nya 2, L-nya 1 berarti subkulit P, M-nya 0 berarti orbital yang tengah, spinnya min 1. Jadi itu elektron terakhirnya. Nah berarti subkulit 2P ini harus sudah terisi setengah penuh dulu baru balik lagi gitu ya. Jadi subkulit 2P-nya ini terisi 5 elektron. Sebelum subkulit 2P kan ada 2S harus udah penuh dan 1S juga yang udah penuh. Nah ini keadaan unsur X atau atom X. Kalau ion X min berarti dia dapat tambahan 1 elektron. 1 elektronnya kita masukkan ke subkulit 2P yang masih kosong nih. Ini bisa dimasukin 1 elektron. Jadi subkulit 2P-nya isi 6 elektron. Jumlah elektron pada ion X min berarti 2 ditambah 2 ditambah 6, 10. Nomor 9. Kita ditanya pasangan ion yang jumlah elektronnya sama. Nah kalau A minus ini artinya A-nya dapat tambahan 1 elektron. Tadinya elektronnya 35. Jadi A jumlah elektronnya 36. B jumlah elektronnya tadinya sama dengan jumlah protonnya 37. Kalau dilepas 1 jadi elektronnya tinggal 36 juga. Berarti pasangan ini adalah pasangan isoelektron. Berikutnya B plus 1, B itu elektronnya tadinya 37. Saya ganti pakai warna lain biar nggak bingung ini untuk nomor berikutnya. B tadinya elektronnya 37, dilepas 1 jadi tinggal 36 elektron. C jumlah elektronnya 38, tadinya sama dengan jumlah protonnya, sama dengan nomor atom. Kemudian dia melepas 2 elektron. Jadi jumlah elektronnya tinggal 36, ini betul juga berarti pasangan isoelektron. Nah berikutnya tadi kita udah hitung A minus itu jumlah elektronnya 36, C2 plus juga 36. Ini jadi ketiganya merupakan pasangan isoelektron. Nomor 10, kombinasi bilangan kuantum yang mungkin untuk sebuah elektron. Kita cek dulu kombinasi pertama, kulit ke-1 subkulit S. Nah dia nggak punya bilangan kuantum M-1 karena bilangan kuantum magnetiknya hanya 0 aja. Orientasi ruangnya hanya 1 kemungkinannya kalau subkulit S. Berikutnya kulit kedua subkulit P. Dia punya 3 orbital, dia punya M yang 0 dan dia mungkin diisi elektron dengan spin positif. Jadi yang kedua mungkin susunannya. Yang ketiga kulit ketiga subkulit D. Subkulit 3D punya 5 orbital, dia punya M yang plus 1 dan dia bisa diisi 1 elektron terakhir berspin negatif. Nanti seperti itu keadaannya. Jadi ini juga mungkin. Jawabannya jadi 2 dan 3 ya.